tidak lebih dari 3 tahun harus rampung semuanya. Mintanya tadi 4 tahun, 3 tahun harus rampung semuanya. Entah itu dengan kerjasama, entah itu dengan kekuatan sendiri, saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Mantap, tak hanya lawan mafia migas, BTP juga buka ladang minyak baru di Pertamina. Ditulis oleh Niha Alif dari Sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jokowi bukanlah presiden bodoh. Di balik deal-dealan yang terjadi dengan parpol, dia menempatkan orang yang tepat untuk kemajuan negeri ini. Dia memulai dengan menarik Erick Thohir di Kementerian BUMN dan Ahok sebagai pemimpin Pertamina. Ahok pula yang nanti rencananya mengepalai IKN. Untuk pos kementerian tak begitu penting, Jokowi menaruh orang-orang parpol. Itulah makanya ada cerita Surya Paloh hingga Megawati dibuat ngambek. Tapi kini kita tahu Surya Paloh ngambek terlalu jauh hingga hampir menyerupai oposisi. Ini lantaran jatah Kementerian ESDM dan Jaksa Agung yang diminta diberikan ke kalangan profesional. Padahal Surya Paloh memiliki kepentingan dalam bidang minyak. Malah salah satu kadernya hanya duduk di Kominfo yang kini tak terdengar suaranya. Tapi pilihan Ahok soal Jaksa Agung sangatlah tepat karena berani mengungkap kasus lama yang membangkrutkan 2 asuransi besar negara. Soal cerita Prabowo dan Edi hanya jadi menteri lucu-lucuan karena ada kepentingan tanah milik Prabowo di Kalimantan. Jokowi mau tak mau menarik manusia tak berguna dalam lingkar kekuasaannya untuk itu, termasuk menuruti Luhut yang juga memiliki lahan di Kalimantan. Cara Jokowi mungkin dianggap menjijikan sebagian pendukungnya, tapi bisakah memberi solusi lain? Kembali ke Ahok, sebelum ia diangkat dari komut Pertamina, Jokowi sudah meletakkan cengkeramannya di sana. Sebagai buktinya, grafik impor minyak dari 2016 terus mengalami penurunan. Seperti dilansir liputan6.com, secara rinci, impor minyak mentah terus turun secara fluktuatif. Impor minyak mentah naik dari 382.000 barel per hari pada 2015 menjadi 411.000 barel per hari pada 2016. Namun, impor mulai turun secara berkala dari 411.000 barel per hari pada 2016 menjadi 370.000 barel per hari pada 2017. Kemudian, angkanya turun lagi menjadi 344.000 barel per hari pada 2018, 245.000 barel per hari pada 2019, dan per Januari 2020 kemarin, nilainya menjadi 237.000 barel per hari. Sekarang dengan masuknya Ahok, beban untuknya adalah mengembangkan turunnya BBM dan juga membuka ladang minyak baru. Kepercayaan Jokowi pada Ahok ditunjukkan pada naiknya investasi untuk pengeboran minyak baru di tahun 2020 ini. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati memastikan tahun 2020 alokasi dana investasi sebesar 7,8 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 84% dibanding 2019. Dengan peningkatan investasi, Pertamina akan agresif melakukan pengeboran sumur. Target tahun ini adalah 411 sumur, meningkat sebesar 17% dibanding 2019. Investasi terbesar berada di sektor hulu sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat agar Pertamina bisa terus meningkatkan produksi migas dalam rangka menuju target 1 juta barel. Tegas Nike dalam keterangannya, Sabtu 7 Maret 2020. Pertamina, kata Nike, mendukung rencana pemerintah dalam pencapaian produksi 1 juta barel per day dengan berkontribusi sebesar 65% volume dari domestik. Kontribusi terbesar yang diharapkan pada tahun 2030 berasal dari EOR atau 36% dari total volume produksi dan transformasi research to production di lapangan-lapangan migas besar atau 36% dari total volume produksi. Perlu terobosan dalam sisi komersial, regulasi dan teknologi untuk merealisasikan target pencapaian produksi tersebut, imbuh Nike. Pertamina akan terus meningkatkan produk migas secara bertahap. Tahun 2020, produksi migas ditargetkan sebesar 923 MBOEPD, naik dibandingkan prognosa 2019 sebesar 906 MBOEPD. Pertamina optimistis bisa terus mengelola lapangan migas dengan optimal, imbuh Nike.
Pertamina juga akan lebih agresif dalam mencari dan menemukan tambahan cadangan migas melalui survei seismik. Nika juga menegaskan bahwa peningkatan produksi juga akan dilakukan pada energi baru terbarukan, terutama panas bumi, dengan target 4.635 GWh, naik sebesar 5% dibandingkan prognosa 2019 yang tercatat 4.271 GWh. Kita yakin dengan kepercayaan yang diberikan Jokowi pada Erik dan Ahok bisa membawa Pertamina maju pesat. BUMN ini sangatlah strategis untuk mendorong kemajuan negara. Kalau pada periode pertama Jokowi sudah berani membubarkan Petrol dan menekan impor minyak, di periode kedua tinggal diteruskan Ahok. Ahok dengan gebrakannya membuat transparansi sistem di Pertamina yang akan menjadi penghalang bagi mafia yang bermain-main dalam impor minyak. Ahok pula yang diberi kewenangan mengambil alih TPPI untuk membawa alternatif produk BBM. Kini dengan adanya Ahok, kepercayaan Jokowi bertambah. Dirutnya hanya jubir Pertamina, tapi kendali besar di tangan Ahok. Makanya tak perlu ragu lagi untuk berinvestasi besar pada pengeboran sumur baru. Untuk masalah seperti Menak yang membuat pedih mata seperti saat ini, yakinlah sebentar lagi Jokowi akan menggantinya. Termasuk orang-orang yang dianggapnya jalan di tempat apalagi terkesan menghalangi jalannya. Di periode pertama Jokowi telah mengeliminasi Gatot Nurmantio karena terkesan membangkang dengan merangkul ekstremis. Kini Jokowi bisa melakukan hal serupa pada dua jenderal yang agak-agak. Satu dari kementerian dan satunya dari penegak hukum. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Hargana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.